kasih, hari ini tim UKM Aufi mendapatkan kesempatan yang luar biasa akan berpiknik ke pusat agriwisata, agribisnis yang dikelola oleh seorang tokoh perekonomian Indonesia yang pasti dari teman-teman yang bergerak di bidang keuangan akan tahu beliau. Beliau adalah Bapak Paul Sutopo. Beliau dulu adalah Direktur Bank Indonesia. Sekarang mencurahkan pemikirannya itu untuk perkembangan koperasi dan UKM. UKM-nya nanti akan mendapatkan kesempatan untuk menimba pendidikan, menimba ilmu, dan juga sekaligus praktek di pusat pendidikannya Pak Paul Sutopo. Selamat siang Pak Paul. Kami ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari, bolehlah Pak Paul sebagai guru besarnya koperasi, guru besarnya UKM, yang nanti ke depan UKM akan seperti apa. Lalu di sini di pusat pendidikan, pelatihan, sekaligus magang, sekaligus praktek di lapangan di sana yang Bapak pasti akan menjadi pendamping utamanya. Silakan Pak Paul. Ya, terima kasih Pak Mariono yang saya hormati, teman-teman sekalian. Saya memang latar belakang saya di keuangan, pendidikan, perbankan, ekonomi, sampai saya pensiun. Sampai pensiun ya Pak? Sampai tahun 97 akhir, Desember 97. Kemudian dalam masa setelah pensiun, saya mengamati bahwa perkembangan ekonomi ini perlu dilengkapi dengan yang kita biasa kenal dengan ekonomi kerakyatan, dengan UMKM dan koperasi. Ya. Karena yang terlihat sampai pada awal tahun 20, kemajuan dari UMKM dan koperasi ini jumlahnya besar sekali, kekuatannya besar sekali, tetapi kontribusi kepada ekonomi kita masih kecil. Masih kecil. Sehingga tentunya pertumbuhan ekonominya bisa tinggi, tetapi juga kita perlu pemerataan. Jadi tujuan kita adalah ekonomi yang bertumbuh tinggi, yang adil dan merata. Inilah yang sebetulnya awal secara ideal harusnya kita ciptakan ekonomi yang berkeadilan. Yang istilahnya orang bisa bicara mengenai memanusiakan manusia. Ini yang sebetulnya menjadi pemikiran utama. Menjadi pemikiran utama. Bagaimana kita ini bisa melengkapi dengan kebijakan yang memihak kepada rakyat kecil, memihak kepada orang miskin, orang yang disable, yang pendeknya itu tercermin kepada ekonomi yang dicita-citakan oleh founding fathers Republik Indonesia, yaitu perekonomian yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Ini yang biasa teman saya Pak Mubiarto mengatakan sebagai ekonomi Pancasila. Nah, ini yang selama ini kita memang banyak sistem ekonomi, ada sistem ekonomi sebelumnya, ekonomi sosialisme, ekonomi perencana, kemudian ekonomi kapitalisme, liberalisme dan segala macam. Barangkali sudah
saatnya meskipun sudah terlambat. Tetapi bagusnya adalah kalau kita ini sekarang kita galakkan mengenai pengembangan ekonomi berdasar asas kekeluargaan, yaitu dengan UMKM dan koperasi. UMKM dan koperasi menjadi Koperasi. pilihan Bapak sekarang ini. Menjadi pilihan untuk bukannya kita anti kapitalisme, anti liberalisme, anti sosialisme. Tetapi ini masalahnya bagaimana kita itu bisa menumbuhkan satu ekonomi yang bertumbuh pesat, yang adil dan merata, sehingga kesejahteraan umum itu dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Bukan untuk sebagian orang saja yang sejahtera, tetapi bagaimana kesejahteraan itu bisa dirasakan oleh semua. Salah satunya adalah kita memberikan satu pengembangan UMKM dan koperasi yang bisa bertumbuh secara baik, sustainable. Oke. Ini secara ideal ya Pak Mario. Iya, iya. Bagaimana kita ada satu kesejahteraan umum bagi semua, bukan sebagian. Dan salah satunya adalah kita memihak atau mengembangkan pertumbuhan yang sustainable untuk UMKM dan koperasi. Pak Paul, pilihannya barangkali kan sangat menarik di dunia pertanian. Pertanian pun kalau melihat seperti ini kan bukan pertanian tradisional, Pak. Pertanian yang kedepannya menjadi pertanian modern. Pilihan Bapak menjadi pengembangan pertanian ini apa pertimbangannya pada waktu itu? Lalu ini kan akhirnya menjadi tujuan wisata nanti Pak. Ya. Itu apa pemikiran yang melandasinya Pak? Ya. Sebetulnya secara historis ekonomi itu bertumbuh berbasiskan pertanian. Pertanian itu juga macam-macam, ada kehutanan, ada perkebunan, tetapi ada yang namanya pertanian pangan. Ini yang saya ingin memberikan perhatian yang lebih, karena yang lain sudah banyak ahlinya, banyak orang yang mengembangkan, tetapi bagaimana kita bisa menumbuhkan satu sektor pertanian yang bisa juga nantinya itu masuk ke dalam pertanian masa depan. Oke. Jadi bukan hanya masa lalu atau masa sekarang, tapi bagaimana masa depan itu pertanian bisa tumbuh. Dan kalau ini tumbuh dan berkembang, itu akan dirasakan oleh lebih banyak orang. Dan saya kira Pak Mariono juga tahu bahwa semua orang butuh makan. Sehari ukurannya 3 kali katanya ya. 3 kali makan. Itu yang bagi yang kecukupan Pak. Yang kecukupan. Hari ini masih bertanya-tanya. Betul. Karena kondisinya kan. Betul. Banyak orang yang barangkali makannya kurang dari 3, ada yang 1 kali, bahkan saya rasa masih banyak orang yang tidak bisa makan. Masih yang tidak banyak. Yang kita kalau di dalam standar akademis atau polse ada namanya kelompok prasejahtera. Oke. Nah, di dalam prasejahtera itu berarti di bawah minimum standar. Dan itu jumlahnya lebih banyak. Lebih banyak, apalagi di antara yang prasejahtera sangat di bawah prasejahtera. Jadi di kelompok prasejahtera ini ada yang paling sangat di bawah. Ini yang tentunya ya ada yang gelandangan, ada yang kemudian tidak punya rumah, terpinggirkan oleh sosial ekonomi, tersingkirkan, segala macam, tersisihkan. Dan bagaimana sekarang ini bisa dirangkul, bisa ikut juga menikmati kemerdekaan. Ya, jadi saya kira kita semuanya mempunyai satu tugas besar, bagaimana supaya kesejahteraan ini bisa dirasakan oleh semua orang
sebagian besar orang, kalau bisa seluruh orang, jangan sampai ada orang yang tersingkirkan. Kembali kepada memanusiakan manusia. Dan ini memang cita-cita Republik ini terbentuk. Kalau kita lihat pasal 33 Undang-Undang 45 itu tujuannya negara dibentuk untuk kesejahteraan umum. Jadi bukan untuk kesengsaraan, tapi untuk kesejahteraan umum. Nah, yang perlu diangkat adalah kelompok yang belum sejahtera, supaya mereka bisa sejahtera. Jadi jangan ada satu pendapat untuk mengkonflikkan, kontradiksikan orang kaya, orang miskin, perusahaan besar, perusahaan kecil, pribumi, non pribumi, sudah kuno sebetulnya. Yang sekarang itu adalah bagaimana kita membangun ekonomi nasional di mana seluruh rakyatnya itu sejahtera. Ini cita-cita konstitusi kita. Dan sekarang ini untuk menuju sejahtera dimulainya harus dari yang kecil, dari mikro, dari kecil menjadi menengah tadi ya Pak. Ya. Nah, Bapak melihatnya akan seperti apa yang untuk meningkatkan yang kecil-kecil ini Pak, kalau melalui dunia pertanian misalnya? Jadi begini Pak, kenapa saya kok concern mengenai masalah ini? Karena ini kelompok yang kecil ini kelompok yang orang mengatakan, orang mendefinisikan, orang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kalau orang tidak bisa menolong diri sendiri, kita semua harus ikut campur untuk memberdayakan mereka yang tidak bisa menolong diri menjadi sejahtera. Jadi jangan mereka salahnya sendiri atau itu bukan urusan saya. Tetapi kita ditingkatkan kepedulian, solidarisme kita, solidaritas kepada orang kecil. Itu yang saya selalu diajarkan untuk yang mengatakan option for the poor. Pemihaan kepada orang miskin, orang kecil. Ini perlu dilakukan, kita perlu membantu agar mereka itu diberdayakan. Nah, pemberdayaannya itu bukan dengan cara memberikan ikan, tapi memberikan kail. Bagaimana mereka itu bisa kerja enak, kerja senang, kerja di rumah saja. Itu yang saya katakan sebetulnya dengan model work from home. Kerja di rumah. Kerja di rumah itu nikmat Pak sebetulnya. Dan tidak hanya melalui internet ya? Tidak perlu minta internet online, marketing, tapi justru kerja dengan tangan kaki mengolah bumi seisinya, itu yang pemberian Tuhan. Walaupun lahannya kecil. Meskipun lahannya kecil, kita bisa mengakali bagaimana tetap bisa makan minum. Tetap kita merasa bisa bahagia. Nah, caranya tentunya semua orang harus kontribusi untuk bisa mengembangkan. Dan dunia pertanian tidak juga harus membutuhkan lahan luas kan Pak? Seperti ini kan tidak ya? Seperti ini sekali ini yang namanya hidroponik. Ini tidak tergantung tanahnya luas, tidak tergantung tanahnya subur, tidak tergantung, dia tergantung sama tanah karena medianya bukan media tanah, tetapi media yang memakai air dan nutrisi, lebih ke situ. Jadi menggunakan tentunya asupan teknologi agar supaya bisa bertumbuh. Dan sekarang banyak sekali orang yang sudah memperhatikan, yaitu dengan cara pertama mereka berusaha menumbuhkan bibit yang luar biasa bagus yang cocok untuk hidroponik, yang cocok juga untuk konsumen, untuk masyarakat. Kemudian di samping kepentingan konsumen, juga kepentingan produsen. Jadi ini bisa diproduksi oleh semua orang. Iya, iya. Jadi yang memproduksi semua orang, termasuk rakyat kecil tadi yang miskin, itu bisa memproduksi, kemudian dijual. Yang menikmati semua orang, baik orang miskin, orang kaya. Kalau ini produk sehat, tentunya
konsumennya lebih banyak kepada konsumen yang mempunyai concern pada kesehatan. Ini yang makanya kita di sini di Agriaponik, yang kita produksi hanya produk-produk sehat yang bisa diproduksi oleh UMKM dan koperasi. Ada 5, ada hidroponik, ada microgreen, ada lele, ada ayam petelur omega 3, ada tempe. Semua orang bisa membuat. Dan saya malah ingin kepada para konsumen, saya ingin mengemukakan bahwa setiap sendok makanan, setiap sendok yang dimakan produksi UMKM, Anda sudah membantu kemanusiaan. Karena yang memproduksi ini orang-orang kecil, tetapi bukan barang jelek. Karena ada asupan teknologi dari akademisi, teman-teman akademisi, ada juga di situ tentunya juga ada bisnis yang membantu. Jadi nomor 1 yang kita lakukan, produk pertanian yang bisa diproduksi oleh UMKM, tetapi mempunyai standar kualitas yang tidak kalah dengan produk-produk yang mahal-mahal. Jadi bagaimana UMKM bisa memproduksi barang mahal tetapi masih terjangkau, masih bisa dilakukan. Yang harus dilakukan oleh pelaku UKM itu apa, Pak? Lalu kan mereka, teman-teman kita yang masih di kelas UKM itu kan rata-rata kalau mungkin edukasinya belum tinggi, karena nanti kan bisa belajar kan. Jadi yang harus dilakukan apa, Pak?